Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala ta'ala wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Para hadirin, kaum muslimin muslimat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan semata-mata yang bersifat maya, yang hanya sementara. Sebagai batu pijakan kita akan menghadapi kehidupan yang lebih kekal. Namun ada batasan-batasan, ada sekat-sekat yang mana ketika hidup di dunia selesai, maka akan memasuki kehidupan yang baru yang namanya kehidupan alam barzah atau alam kubur. Setelah itu kita menunggu di mana akhir daripada kehidupan di yaumil akhir, yaumil kiamat. Nah, tentunya persiapan apa yang bisa kita jadikan bekal kehidupan di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Tentunya kematian ini bisa menjadikan pegangan untuk kita hidup di dunia. Apa itu? Kematian. Kematian adalah awal daripada kehidupan yang akan kita hadapi di kehidupan-kehidupan yang lain. Ketika kita menghadapi kematian di dunia ini, kita seolah-olah bahwa kehidupan ini telah berakhir. Namun tidak, kita baru saja memulai kehidupan yang namanya kehidupan alam barzah, alam kubur. Kehidupan kita di dunia, baik dan buruk apapun yang kita lakukan, tentu ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita pertanggungjawabkan sebagai manusia, sebagai insan. Ketika kita meninggal dunia, hidup di dunia ini, masuk ke alam kubur, ada yang namanya siksa kubur. Apabila kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika kematian di dunia, masuk kita ke alam kubur, alam barzah. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Bersedih kita karena kita tidak bisa mengulang apa yang sudah kita lakukan hidup di dunia. Selesai sudah perhitungan kita hidup di dunia, tinggal kita mempertanggungjawabkan kehidupan di akhirat. Ketika kita hidup di alam barzah, terputus sudah hubungan kita dengan dunia, kecuali 3 hal. Ketika kita hidup di dunia punya anak yang soleh, kita meninggalkan keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan soleha. Ketika kita mati, kita masuk alam kubur, anak-anak kita yang menjadi harta yang paling berharga di dunia ini mendoakan kita. Minimal suratul Fatihah yang dikirimkan kepada kita di alam kubur, ini akan menjadi penolong. Namun ketika anak kita tidak sama sekali menjadi harapan kita sebagai orang tua, ada ketika kita hidup di dunia mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak, mengajarkan kehidupan yang baik, maka ketika ilmu yang kita sampaikan kepada orang tersebut atau kepada orang lain, ketika kita mati masuk alam kubur, ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada kita di alam kubur. Lantas kalau kita hidup sudah tidak punya keturunan yang bisa menolong kita, ilmu kita tidak punya,
Kalau kita hidup di dunia mempunyai keluasan rezeki, menjadi hamba-hamba yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, harta yang berlimpah, maka mensodakokan harta kita, menginfakkan harta kita untuk di jalan Allah. Ketika harta yang kita miliki kita infakkan, kita sodakokan untuk ke jalan Allah dan sosial kemasyarakatan, mati kita di alam kubur, ini bisa menjadi penolong kita. Harta yang dipakai untuk kebaikan terus mengalir di alam kubur, menjadi keringanan siksa kubur kita. Bahkan Allah bisa juga, yang insya Allah Ta'ala ketika Allah menilai kita, perjuangan kita, menilai keibadahan kita, kita mati di alam kubur, maka di alam kubur kita dijadikan radhah min riyadil jannah, taman-taman surga di alam kubur. Ini yang dinamakan kenikmatan kubur ketika kita mati kehidupan di dunia. Menunggu datangnya hari kiamat amat dan teramat lama, amat dan teramat panjang yang kita rasakan di alam kubur dan di alam barzah. Kalau kita mendapat kenikmatan di alam kubur, maka tidak terasa karena kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita zolim hidup di dunia, kita mungkarat, kita ingkar kepada Allah, tidak melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, bahkan kita mengerjakan semua larangan Allah dan Rasulnya, ketika di alam kubur diazab kita. Siksa kubur amat pedih, siksa kubur yang luar biasa. Sebelum kita dihisap di hari perhitungan, di hari akhir, inilah yang mungkin nanti ketika kita mempunyai harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kita agar kita terhindar dan jauh daripada siksa kubur. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini boleh kita mencintai apa yang kita cintai, namun kecintaan kita itu hanya sekedarnya saja. Karena suatu saat sesuatu yang kita cintai yang dengan luar biasa akan menjadi sesuatu yang sangat kita benci. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang sangat kita benci berlebihan, suatu saat di dunia ini akan menjadi sesuatu yang sangat kita cintai. Cinta kepada dunia akan membuat kita celaka. Imbangilah kehidupan di dunia dengan perbekalan kita hidup di alam kubur dan perbekalan nanti di yaumil kiamah, di hari akhir, daripada perjalanan kita hidup. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditinggal pergi orang-orang yang kita cintai, sedih yang teramat sedih, merana yang teramat merana. Namun kita harus pungkiri bahwa, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kecintaan kita terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, bahkan anak keturunan kita, kita cinta. Namun ketika Allah panggil, Allah lebih cinta kalau memang anak keturunan kita atau sanak famili kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk sama-sama kita persiapkan kehidupan kita di kelak nanti. Kita persiapkan kehidupan di dunia untuk masuk ke dalam kehidupan di alam kubur, dan nanti kita menunggu kehidupan yang kekal di akhirat nanti setelah yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.